Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, seperti biasa sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1105 kami baru saja mengungkapnya. Para pemimpin yang tadinya agak gelisah, tiba-tiba menjadi percaya diri saat mendengar ada yang menawar uang 10 juta. Wu Chengfeng hanya melambaikan tangannya dan seseorang segera menulis cek sebesar 10 juta kepadanya. Usir mereka dari sini. Arogan, cuek, menatap Ji Fei. Wajahnya menampakkan penghinaan dan penghinaan yang dalam, bahkan penuh penghinaan. Sui Muhan khawatir Ji Fei akan bersikap impulsif. Jadi dia menghalangi Ji Fei di belakangnya. Awalnya dia ingin memaksa panitia penyelenggara untuk memberikan penjelasan dengan mengembalikan uang tersebut. Tetapi dia tidak menyangka keluarga Wu akan membuat masalah dan panitia penyelenggara menjadi semakin arogan. Dia pun bingung. Wah, anak buah Wu Chengfeng melemparkan cek itu ke Sui Muhan. 10 juta, ini dia. Wu Chengfeng melihat pemandangan ini dan mencibir dari kejauhan. Biarkan pemilihan dilanjutkan sekarang. Dia seperti orang yang memberi perintah dan menantang Ji Fei dari kejauhan. Para anggota komite kelompok sama arogannya. Mereka menatap Ji Fei dan yang lainnya dengan dingin lalu berkata, "Teruskan." Begitu kata-kata itu terucap, musik pun dimulai. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kelompok itu baru saja mendapat 0 poin. Para juri bahkan secara provokatif mengumumkan skor, membuat Ji Fei dan yang lainnya semakin malu. Ji Fei dipenuhi amarah tentang konspirasi Wu Chengfeng tadi malam. Dia tidak menyangka pihak lain berani memprovokasi dia secara terbuka di sini. Dia merasa kedinginan di sekujur tubuh dan hendak pergi. Li Ruoxi berpegangan erat. Dia tahu bahwa ini adalah konspirasi yang disengaja oleh pihak lain. Huo Lei, yang berdiri di belakang Ji Fei, sudah menelepon. Dia segera menutup telepon dan melihat ke podium. "Saya beri kalian waktu 10 menit untuk segera mengungsi dari Global Plaza." Para panitia penyelenggara yang baru saja mendapatkan kembali harga dirinya tercengang. Salah satu pemimpin mengerutkan kening dan menatap Huo Lei. "Mengapa kamu berkata begitu? Bisakah saya menggunakan identitas saya sebagai manajer umum Chen Fei Group untuk melakukan ini? Apa yang terjadi dengan grup Chen Fei? Apakah ini sangat hebat?" Liu Ming, ketua juri, tidak yakin. Tetapi memikirkan kehadiran Wu Chengfeng, dia bertanya balik tanpa rasa takut. Global Plaza ini dibangun oleh Chen Fei Group. Kepemilikannya sekarang menjadi milik Chen Fei Group kami. Kami tidak akan mengizinkan Anda menggunakannya secara gratis. Anda, perkataan Huo Lei menyebabkan keributan di antara orang-orang di tempat kejadian. Para pemimpin yang duduk di panggung saat ini sedang berada dalam dilema. Mereka saling memandang dengan kemarahan dan ketidakberdayaan di mata mereka. Akhirnya seorang pemimpin memandang Huo Lei dan bertanya, "Apakah grup Chen Fei Anda tidak akan lagi berinvestasi di kota Ningjiang di masa mendatang?" Mereka siap menggunakan taktik intimidasi. Menurut mereka, jika perusahaan Anda ingin berkembang, tidak dapat berkembang tanpa dukungan orang-orang ini. Sekarang kamu begitu sombong. Bukankah kamu hanya membuat masalah dan berusaha untuk tidak melakukan pekerjaanmu dengan benar? Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengancam dengan cara yang mendominasi. Huo Lei mencibir, "Kau tidak perlu ikut campur dalam urusan kami. Sekarang pergilah segera dan bersihkan alun-alun untukku." Keluarkan kayu bakar dari bawah kuali. Tindakan Huo Lei membuat semua orang di tempat kejadian tampak seperti habis memakan kotoran. Wu Chengfeng tidak menyangka Chen Fei Group akan melakukan tindakan seperti itu. Dan dia sangat tidak mau menerimanya. "Berapa harga kotak ini? Aku akan membelinya." Perkataannya membuat orang-orang di tempat kejadian, yang hampir putus asa,
tiba-tiba melihat secercah harapan. Mereka semua memandang dengan harapan di wajah mereka. Beberapa pemimpin bahkan memandang Wu Chengfeng dengan mata penuh rasa terima kasih dan kegembiraan. Huo Lei mencibir, "Aku tidak akan menjualnya, tidak peduli berapa banyak uang yang kau berikan." Wu Chengfeng mendengus dingin. Kamu sengaja membantu Ji Fei untuk menang." Huo Lei tersenyum cerah. "Kamu tidak bodoh, itu saja. Aku adik Ji Fei, Hu Sueyao juga adikku. Jadi tentu saja dia harus melampiaskan amarahnya pada kakakku. Jangan kira aku tidak tahu tipu dayamu. Bukankah itu hanya untuk membuat kakakku kesal dan kemudian membalaskan dendam atas kematian putrimu? Itu hanya buang-buang tenaga. Kakakku tidak perlu marah. Dan aku tidak butuh dia untuk memimpin." Huo Lei sengaja mengatakan kebenaran masalah ini. Di satu sisi untuk mengingatkan Ji Fei agar tenang, dan di sisi lain untuk memprovokasi Wu Chengfeng. Wajah Wu Chengfeng sehitam dasar pot, dan dia merasa seperti telah terekspos. Kemarin, sesuai dengan strategi Saudara Long, dia menyuap para hakim dan meminta mereka meyakinkan para pemimpin kota Ningjiang. Maka cara penampilannya disesuaikan dan mode kelompok diadopsi, menciptakan kesempatan bagi Hu Sueyao untuk bersama Pan Xiaoyuan dan yang lainnya. Dia tidak tahu apa rencana pasti Saudara Long, tetapi dia hanya merasa kesal ketika melihat Hu Sueyao keluar hari ini dalam keadaan yang menyedihkan. Dengan roknya yang terbuka, dia hanya ingin melampiaskan amarahnya. Tetapi dia tidak menyangka Sui Muhan dan Huo Lei akan berdiri satu demi satu. 10 juta Sui Muhan mudah dipecahkan, tetapi bagaimana cara menyelesaikan masalah persegi ini? Dia ingin membelinya, tetapi mereka tidak mau menjualnya kepadanya. Untuk sesaat, saya tidak berdaya. Grup Chen Fei Anda sedang berkembang di distrik baru. Apakah Anda akan membuat musuh dengan orang-orang kota Ningjiang? Seorang pemimpin di tempat kejadian tidak dapat menahan amarahnya dan menanyai Huo Lei dengan kasar. "Memangnya kenapa kalau kita musuh? Apa kau percaya aku akan menarik investasiku sekarang juga dan membiarkan distrik baru ini tak berkembang?" Huo Lei menolak untuk menyerah. "Menarik investasi? Bukankah uangmu adalah uang? Apakah kamu tidak takut kehilangan semua uangmu?" Mereka tahu bahwa Gu Qingzong ditipu oleh Ji Fei dan dia telah menghabiskan ratusan miliar untuk membeli tanah itu. Huo Lei berkata dengan nada meremehkan, "Saya lupa memberitahu Anda bahwa lahan zona pengembangan saat ini awalnya dibeli oleh keluarga Wu. Kami hanya mengembangkannya. Mengenai uang yang dikeluarkan oleh grup Chen Fei kami, baik diberikan kepada grup Li maupun grup Hongke, semuanya diberikan kepada saudara saya, seolah-olah tangan kiri dan tangan kanan saling mewariskannya, dan lahan ini adalah milik kami, dan kami telah menghasilkan uang dari pengembangan tersebut. Kami tidak takut membiarkannya menganggur atau tidak mengembangkannya selama beberapa tahun." Pemimpin yang ada di tempat kejadian menjadi pucat. Seluruh tubuhnya bergoyang, dan hatinya dipenuhi dengan derap langkah kuda. "Aku tahu semua hal ini, tapi aku tidak tahu kalau itu semua milik Ji Fei. Sekarang setelah aku mendengarnya, bukankah depresiku akan sia-sia?" Yang lain tidak takut menganggur, mereka takut. Jika mereka dibiarkan menganggur, karir mereka akan berakhir. Wu Chengfeng bahkan lebih sedih dan marah. Sekarang orang-orang menggunakan uang keluarga Wu untuk menjalani kehidupan yang mulia dan membanggakan di sini. Tetapi dia tidak punya cara untuk menghentikan mereka. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Sekarang karena mereka tidak mampu mengendalikan Huo Lei dan yang lainnya, para pemimpin di lokasi hanya dapat mengambil kebijakan yang bersifat mendamaikan dalam upaya meredakan suasana. Kami hanya ingin kamu memberi penjelasan kepada Hu Sueyao,
menghukum keempat wanita ini dengan tepat dan mencari tahu siapa yang memerintahkan mereka melakukan ini. Huo Lei berkata dengan ekspresi dingin dan sangat tegas. Itu urusan pribadi mereka dan tidak ada hubungannya dengan kita. Pemimpin di tempat segera menyingkirkan tanggung jawab tersebut. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kan, Kanan? Baiklah, biar orang-orang berseragam saja yang mengurusnya. Setelah Huo Lei selesai berbicara, dia hendak memanggil polisi. Tepat pada saat itu, polisi tiba. Ada polisi di sini untuk menjaga ketertiban. Jadi ketika sesuatu seperti ini terjadi, tentu saja mereka akan datang pada kesempatan pertama. Pan Xiaoyuan dan 3 wanita lainnya yang berdiri di atas panggung berdiri di sana dengan sangat tenang, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia melihat polisi datang, dia pun terlihat sangat tenang, bahkan ada ekspresi sinis dan meremehkan di wajahnya. Dia jalang. Kita akan mengekspos dia saja. Bab 1106, beri dia trik dengan caranya sendiri jalang. Polisi yang baru saja berjalan mendekat tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata itu, pihak lainnya terlalu sombong. Dia mengabaikan keberadaan mereka dan terus mengutuk. Anda lihat, ini masalah karakter mereka. Pemimpin di tempat segera memandang Huo Lei dan yang lainnya dan mengabaikan tanggung jawab. Wajah cantik Huo Lei tampak dingin saat dia menatap Pan Xiaoyuan. Pan Xiaoyuan menyilangkan tangannya di depan dada. Kenapa orang tidak bisa mengatakan apapun tentang menjadi pelacur? Kalau begitu, jangan jadi pelacur. Shen Fangzu mencibir. Sekarang kita sedang memilih juru bicara untuk kota Ningjiang. Aku yakin mereka tidak akan pernah memilih wanita jalang sebagai juru bicara. Para pemimpin dan hakim, tolong lihatlah sifat asli orang ini dan jangan tertipu oleh seorang jalang. 2 wanita lainnya mengikuti, suara-suara perempuan di tempat kejadian perkara naik turun. Wu Chengfeng menatap Ji Fei, matanya penuh godaan dan keinginan agar dia meledak. Di matanya, setoples bensin ini telah menyiramkan bahan bakar ke dalam amarah Ji Fei yang membara. Selama Ji Fei meledak, dia akan hancur hari ini dan mendapat masalah lagi. Pada suatu saat, Ji Fei ingin meledak marah lebih dari sekali. Tetapi omelan Zhao Mengchen di pagi hari membuatnya menahan amarahnya dan bahkan tetap sadar. Melihat keempat wanita itu, dia sudah tahu bahwa kamar dagang Ningjiang tidak melakukan apapun terhadap keempat wanita itu. Kalau tidak, mengapa dia begitu sombong? Kalau dipikir-pikir lagi drama yang dimainkan Chow Fin di kantor polisi kemarin, itu adalah kasus basa-basi biasa dan menusuk seseorang dari belakang. Akar dari semua ini tentu saja karena seseorang memerintahkannya untuk melakukan hal itu. Sebaliknya, dia tersenyum tenang, dengan sedikit ekspresi jijik di wajahnya, dan menatap para pemimpin dan juri di tempat kejadian, menunggu reaksi mereka. Jalan buntu, para pemimpin di tempat itu memandang para hakim, yang sekarang memiliki lebih banyak kekuasaan. Jika mereka menjawab tidak, maka perkara tersebut dapat ditolak. Liu Ming, ketua panel juri, tidak mengecewakan mereka. Dia menunjukkan seringai di matanya dan berkata, pemilihan juru bicara kota tidak hanya melihat penampilan, tetapi yang lebih penting, karakter. Jika orang ini memiliki karakter yang buruk, maka dia tidak akan diterima. Dia melirik ke arah juri lainnya, apa pendapat kalian tentang ini? Juri lainnya mengangguk, benar sekali. Kita harus memilih orang-orang yang berkarakter baik. Pemimpin di tempat itu kini memegang pedang yang kuat dan menatap Huo Lei. Apakah kamu melihatnya sekarang? Ini adalah keputusan bersama semua orang. Kalau begitu, jangan dibuka. Huo Lei bersikap tegas. Grup Chen Fei akan menjadi musuh kota Ningjiang. Pemimpin di tempat itu memperingatkan dengan marah. Didi,
Ponsel Ji Fei bergetar. Dia mengkliknya dan melihat bahwa itu adalah video yang dikirim oleh Bai Song. Saat dia melihat pesan berlogo Bai Song, seringai muncul di bibirnya. Grup Chen Fei kami, Huo Lei, aku akan mengurusnya. Ji Fei menyela Huo Lei. Huo Lei segera berbalik dan menatap Li Ruoxi dengan cemas, khawatir Ji Fei akan bersikap impulsif. Li Ruoxi memeluk lengan Ji Fei erat-erat. Suamiku, jangan impulsif. Mereka hanya menunggu kamu marah dan dengan sengaja memprovokasi kamu. Kakak, jangan tertipu. Kalau kamu tertipu, mereka akan sangat bangga. Kedua orang itu tampak sangat cemas. Sui Muhan dan yang lainnya juga melihat, menunjukkan perhatian. Ji Fei tersenyum dan melambaikan tangannya. Jangan khawatir, tidak ada gunanya bagiku untuk marah pada mereka. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju panggung. Wu Chengfeng sangat gembira saat melihat Ji Fei akhirnya keluar. Ji Fei, kalau kamu laki-laki, kamu harus urus masalah ini. Aku pikir kamu orang brengsek yang bersembunyi di balik wanita dan tidak berani keluar. Haha. Memprovokasi Ji Fei lagi, mencoba membuat Ji Fei marah. Ji Fei mengabaikannya dan berjalan menuju Liu Ming, pemimpin panel juri. Ketika Liu Ming melihat Ji Fei datang, dia hanya memangkas rambut panjangnya dan menatap Ji Fei dengan pandangan meremehkan dan mengejek. Hakim-hakim lainnya juga meremehkan. Ji Fei dan Hu Suiyao sekarang menjadi kelompok rentan. Apa yang bisa dilakukan? Grup Chen Fei tidak dapat melawan para pemimpin kota Ningjiang. Para pria berseragam itu menatap Ji Fei dengan waspada. Beberapa dari mereka mengetahui tentang konflik di Hotel Ningjiang kemarin, dan beberapa dari mereka bahkan membawa Ji Fei kembali ke kantor polisi. Sekarang ketika mereka melihat Ji Fei muncul, mereka bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Ji Fei. Ji Fei menatap Liu Ming dan bertanya, kamu adalah pemimpin panel juri, kan? Liu Ming mengangguk dengan bangga, ya, saya adalah ketua juri. Kamu panggil apa adikku? Bukan aku yang bilang adikmu jalang. Lalu apa? Orang yang berkarakter buruk tidak boleh ikut serta dalam pemilihan juru bicara kota. Liu Ming tampak sombong dan bahkan menoleh ke arah yang lain. Benarkah? Ya, hakim lainnya mengikuti hal yang sama. Beberapa orang di tempat kejadian juga mencemooh. Kita tidak bisa membiarkan seorang perempuan menjadi juru bicara kita di kota Ningjiang. Turunlah, jangan mempermalukan dirimu di sini. Ayo, ayo, pemimpin di tempat kejadian memarahi Ji Fei dengan dingin. Personel yang tidak relevan, silakan turun dan jangan tunda proses seleksi. Ini siaran langsung. Ji Fei mengangkat bibirnya dan menatap semua orang yang hadir. Kamu bilang kalau perempuan jalang tidak boleh ikut lomba juru bicara kota. Jadi menurutmu apakah juri lomba juru bicara aturan tak tertulis bisa menjadi juri? Mendesis, terdengar suara terkesiap di tempat kejadian, dan semua orang menatap para juri dengan heran. Para juri semuanya marah dan ingin berbicara, tetapi Ji Fei sudah membuka teleponnya. Pemimpin tim Liu, Anda harus lebih memperhatikan seleksi besok. Jangan khawatir, selama adikku puas, aku pun akan puas, dan aku pasti akan memastikan kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Yang terjadi selanjutnya adalah suara-suara dan gambar-gambar cabul dari dua orang. Suasana menjadi sunyi senyap, karena suara tadi adalah suara Liu Ming, dan dia bahkan memanggil nama wanita itu, yang merupakan salah satu orang di kelompok sebelumnya. Liu Ming duduk di sana, tampak seperti patung es, dia tidak tahu bagaimana urusannya terbongkar. Jangan terburu-buru, masih ada lagi di sini. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengklik video lain, yang memperlihatkan Liu Ming dan wanita lain. Liu Ming benar-benar tercengang,
Bagaimana Ji Fei mendapatkan video-video ini? Setelah apa yang terjadi kemarin, Bai Song cukup sensitif untuk menyadari bahwa pihak lain akan membalas. Jadi dia mengumpulkan informasi terkait hakim hari ini. Tanpa diduga, ia merekam video-video ini. Dan ini baru puncak dari gunung esnya. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian menggoda tiba-tiba bergegas keluar dari belakang panggung. FCK Liu Ming, bukankah kamu mengatakan kamu hanya akan tidur denganku dan hanya akan membantuku? Mengapa kamu membantu orang lain? Liu Ming sekarang merasa seluruh tubuhnya ditutupi duri dan sangat sakit. Terungkap, Liu Ming, bukankah kamu juga mengatakan kamu hanya akan membantuku? Wanita lain melangkah maju. Pembohong sejati. Kontestan lain muncul. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin dari mereka melompat keluar. Wajah Liu Ming seperti keledai, kecuali beberapa wanita yang berteriak. Semua orang di tempat kejadian terdiam. Wah, Ji Fei mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Pemilihan juru bicara kota Ningjiang benar-benar terorganisasi dengan baik. Ada begitu banyak aturan yang tidak tertulis. Penuh dengan aturan yang tidak tertulis. Haha. Aturan tak tertulis yang tak tahu malu membawa malu bagi kota Ningjiang. Pemimpin yang tidak kompeten, enyahlah dari sini, keluar sekarang juga dan berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Kami tidak menginginkan pemimpin seperti itu, hakim seperti itu, atau kontestan seperti itu. Penonton di bawah sangat bersemangat. Wajah Liu Ming pucat dan dia panik saat itu. Pergilah ke neraka. Belasan wanita itu menjadi sangat marah setelah saling memarahi. Mereka bergegas menghampiri dan mulai memukuli Liu Ming dengan kasar. Liu Ming dengan marah mulai mendorong wanita itu dengan keras. Sambil berteriak, "Keluar, kalian adalah orang-orang yang pelit dan ingin melakukan ini. Ini tidak ada hubungannya denganku. Dasar bajingan, kaulah yang bilang kau ketua tim dan bisa mengendalikan segalanya. Kalau tidak, kenapa aku harus tidur denganmu, orang tua mesum?" Para wanita memarahi dan memukulinya bersama-sama. Ini kacau, hati Liu Ming sedang kacau saat ini. Dia bahkan dipenuhi rasa putus asa. Dia tahu bahwa setelah hari ini, dia akan benar-benar tamat. Bukan saja ia tamat di lingkaran ini, tetapi ia juga menjadi musuh di mata semua orang. Terutama aib yang ditimbulkannya pada kota Ningjiang hari ini, pasti akan membuatnya mustahil untuk pulih. Hatinya kacau dan dia dipenuhi penyesalan yang mendalam. Tatapan yang diberikannya pada Ji Fei dipenuhi dengan kemarahan dan keputusasaan. Pada saat ini dia akhirnya menyadari bahwa ada beberapa orang yang tidak boleh tersinggung. Tetapi sudah terlambat. Bersambung.